Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Fadila dari kelas 4A dengan NIM 66612000138, mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Ayuni. Video kali ini untuk memenuhi UTS Manajemen Strategi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan analisis SWOT pada visi Untirta. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi Untirta itu sendiri. Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta merupakan kampus negeri yang berdiri sejak tahun 2001. Meskipun tergolong muda, kampus yang mengusung visi terwujudnya Untirta sebagai Integrated, Smart, and Green atau It's Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030 ini banyak diminati oleh para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Hal ini dapat dilihat dari data statistik lulusan Untirta hingga November 2019 yang berada pada angka 38.059 mahasiswa. Untirta memiliki 8 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Terdapat 3 jurusan di fakultas tersebut, yaitu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan. Ketiga jurusan tersebut sudah memiliki akreditasi A. Visi dari FISIP Untirta yaitu menjadikan FISIP Untirta sebagai pelopor integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030 pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Visi dari FISIP Untirta yaitu menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional maupun internasional dalam kegiatan applied research and publikasi ilmiah dengan open journal system dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa. Modernisasi manajemen data, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini penjabaran tujuan FISIP guna mendukung pencapaian misi-misi tersebut. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Antara lain, 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing unggul serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. 2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses belajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. 3. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing. 4. Mendorong terciptanya akademik atmosfer yang berorientasi lokal, nasional, dan internasional, serta orientasi pada berkembangnya kerjasama antara tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada tujuan penelitian dan publikasi. Antara lain, 1. Meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. 2. Meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. 3. Meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional dan internasional. 4. Meningkatkan
kualitas riset dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan persoalan sosial politik di masyarakat. Yang ketiga, ada tujuan pengabdian masyarakat, antara lain 1. Menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. 2. Meningkatkan kegiatan akademis yang ditujukan untuk masyarakat luas di luar kampus. 3. Meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, ada tujuan kerjasama, antara lain 1. Menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala lokal, nasional, maupun internasional. 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan serta upaya pemecahan masalah kemasyarakatan di bidang sosial dan politik. 3. Mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang sudah maju. 4. Membuka jaringan kerjasama nasional dan internasional yang mengarah kepada bidang pengembangan akademik dan penelitian. Yang selanjutnya ada sasaran dari visi Puntirta, yaitu 1. Mewujudkan lulusan yang kompeten di bidang ilmu sosial dan politik sehingga dapat berkiprah secara luas dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. 2. Menghasilkan karya ilmiah di bidang ilmu sosial dan politik. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan sosial. 4. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan visi Puntirta dalam tridharma perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah analisis EVAS, yaitu External Factor Analysis Strategy dalam tabel peluang, yaitu yang pertama, kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan disiplin ilmu sosial politik dalam penyediaan tenaga ahli telah meningkatkan kompetensi dosen. 2. Meningkatnya peran pers atau media dan permasalahan sosial politik yang kompleks sehingga memerlukan penanganan secara profesional seperti lulusan fisik. 3. Akses informasi yang mudah dijangkau dan tidak terbatas. 4. Kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional lulusan FISIP masih terbuka luas. Selanjutnya dalam tabel ancaman, yaitu yang pertama, tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri terhadap lulusan dan produk iptek yang tinggi melalui komersialisasi riset. 2. Terus meningkatnya persaingan dari perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan sejenis, baik dalam skala nasional maupun internasional. 3. Masuknya tenaga ahli asing dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai konsekuensi globalisasi yang menyebabkan persaingan kerja di lulusan FISIP semakin ketat. Berikut adalah tabel evasi. Dalam tabel peluang, untuk poin nomor 1, saya memberi bobot sebesar 0,11, rating sebesar 4, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,44. Untuk poin nomor 2,
saya beri bobot sebesar 0,15, rating sebesar 5, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,75. Untuk poin nomor 3, saya beri bobot sebesar 0,12, rating sebesar 4, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,48. Untuk poin nomor 4, saya memberi bobot sebesar 0,09, rating sebesar 3, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,27. Sehingga jumlah dari bobot adalah 0,47, rating 16, dan nilai 1,94. Sedangkan dalam tabel ancaman seperti ini, untuk poin nomor 1 saya memberi bobot sebesar 0,21, rating sebesar 5, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 1,05. Untuk poin nomor 2, saya beri bobot sebesar 0,17, rating sebesar 5, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,85. Untuk poin nomor 3, saya beri bobot sebesar 0,15, rating sebesar 3, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,45, sehingga jumlah bobot adalah 0,53, rating 13, dan nilai 2,35. Maka total dari tabel EVAS ini adalah untuk bobot sebesar 1, rating sebesar 29, dan nilai sebesar 4,29. Selanjutnya yaitu nilai interpretasi dari EVAS. Pertama-tama kita diketahui dulu kan, skor tertingginya itu 5, skor terendahnya 1, ditanyanya range, lalu dijawabnya dengan cara dalam kurungnya itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah klasifikasi, yaitu 5 kurang 1 dibagi 5, hasilnya adalah 0,8. Seperti yang kita tahu bahwa skor EVAS yaitu kalau 4,20 sampai 5,00 itu sangat baik, 3,40 sampai 4,19 itu baik, 2,60 sampai 3,39 itu sedang, 1,80 sampai 2,59 yaitu tidak baik, 1,00 sampai 1,79 yaitu sangat tidak baik. Maka nilai EVAS pada Visipun Tirta ini, strategi yang diterapkan Visipun Tirta saat ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tabel EVAS atau Internal Factor Analysis Strategy. Dalam tabel kekuatan antara lain, yang satu, adanya sinergi yang efektif antara dosen, staf, dan mahasiswa. Yang kedua, proses belajar mengajar sudah menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Yang ketiga, komitmen terhadap pengembangan institusi yang sangat tinggi. Yang keempat, memiliki program-program studi yang kompetensi dan diminati oleh masyarakat. Yang kelima, adanya evaluasi terhadap proses belajar mengajar, UTS, dan UAS. Yang keenam, sistem informasi manajemen telah berbasis IT. Ya, yang selanjutnya yaitu dalam tabel kelemahan antara lain, yang satu, kurang lengkapnya program-program studi. Yang kedua, banyaknya beban SKS mengajar bagi dosen, sehingga konsentrasi pada hasil karya ilmiah dan penelitian belum maksimal. Berikut adalah tabel IFAS-nya. Dalam tabel kekuatan, untuk poin nomor 1, saya beri bobot sebesar 0,12, rating sebesar 4,
dan dikalikan menjadi nilai 0,48. Untuk poin nomor 2, saya beri bobot sebesar 0,09, rating sebesar 4, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,36. Untuk poin nomor 3, saya beri bobot sebesar 0,15, rating sebesar 5, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,75. Untuk poin nomor 4, saya beri bobot sebesar 0,11, rating sebesar 3, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,33. Untuk poin nomor 5, saya beri bobot sebesar 0,14, rating sebesar 4, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,56. Sehingga jumlah bobot adalah 0,74, rating 25, dan nilai 3,13. Selain itu, dalam tabel kelemahan, untuk poin nomor 1, saya beri bobot sebesar 0,15, rating sebesar 4, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,60. Untuk poin nomor 2, saya beri bobot sebesar 0,11, rating sebesar 4, dan dikalikan menjadi nilai sebesar 0,44. Sehingga jumlah bobot adalah 0,26, rating 8, dan nilai 1,04. Oleh karena itu, jadi total dari tabel IFAS ini adalah untuk bobot sebesar 1, rating sebesar 33, dan nilai sebesar 4,17. Yang selanjutnya ada interpretasi nilai IFAS. Pertama-tama diketahui dulu skor tertinggi sama dengan 5, skor terendah sama dengan 1. Yang ditanyanya range, dijawabnya maka dalam kurung nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah klasifikasi, yaitu 5 kurang 1 dibagi 5, hasilnya adalah 0,8. Jadi skor IFAS itu interpretasinya itu 4,20 sampai 5,00 sangat baik, 3,40 sampai 4,19 baik, 2,60 sampai 3,39 sedang, 1,80 sampai 2,59 yaitu tidak baik, 1,00 sampai 1,79 itu sangat tidak baik. Maka nilai IFAS pada FISIP Untirta yaitu strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Nah, maka dari itu pada analisis SWOT didapatkan total dari skor IFAS yaitu sebesar minus 0,41 yang dihitung dalam pengurangan jumlahnya, dan total IFAS-nya sebesar 2,09 juga dihitung dari pengurangan jumlahnya. Dari total skor IFAS dan IFAS maka akan terbentuk titik acuan matriks atau titik temu kuadran SWOT untuk mengetahui strategi dan posisi dari FISIP Untirta. Berikut adalah kuadran strategi dari SWOT FISIP Untirta. Berdasarkan kuadran tersebut, dapat diketahui bahwa FISIP Untirta berada pada posisi di antara sumbu kekuatan dan ancaman, yaitu kuadran 4. Artinya, FISIP Untirta disarankan untuk melakukan strategi defensif dengan bertahan terhadap strategi-strategi yang telah ada sebelumnya. Sekian
sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan visi, misi, tujuan, sasaran, dan analisis SWOT pada visi Untirta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.